Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Parama Resti Windriani, Eskom Meng. Saya adalah dosen tetap program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini, saya mengampu mata kuliah Track Peminatan Pengembangan Game. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 5 dan besarnya adalah 20 SKS. Dosen pada mata kuliah ini dapat berperan sebagai instruktur dan atau coach. Pada instruktur, dosen mengajar 5 SKS, menjadi coach 4 SKS, menjadi coach soft skill sebesar 2 SKS, dan coach Ruhul Islam sebesar 1 SKS. Pada kompetensi akhir yang diperlukan untuk lulus mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat game dalam satu siklus game development life cycle menggunakan metodologi Scrum sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di mata kuliah ini ada 6, antara lain mahasiswa mampu memahami pengalaman bermain dalam dunia game, mahasiswa mampu mengelola proyek menggunakan Scrum dalam satu siklus game development life cycle. CPMK selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendesain game sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya, mahasiswa mampu mengimplementasikan game berdasarkan hasil desain game. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pengujian game. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu merilis game yang sudah dibuat. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah blended learning, di mana ada 2 kegiatan belajar, yaitu asinkronus dan sinkronus. Pada kegiatan asinkronus dilakukan di luar kelas dan sinkronus tatap muka di kelas. Kegiatan belajar asinkronus, kegiatan belajar terdapat di e-learning Yarsi yang bernama Layar, yang beralamatkan di layar.yarsi.ac.id. Kegiatan belajar yang ada di Layar bisa dilihat di sini bahwa terdapat tanggal, lalu kegiatan belajar, lalu ada aktivitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa, lalu ada log kegiatan belajar. Ini untuk presensi. Jadi presensinya melalui layar, dan ini ada hubungan dengan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi jika mahasiswa tidak mengerjakan pekerjaan, maka tidak bisa mengisi presensi. Seperti itu. Yang kedua adalah video materi dari dosen. Pada mata kuliah ini, saya tidak menyampaikan materi secara langsung di kelas tatap muka, tetapi saya menyampaikannya pada video. Untuk melihat video tersebut, kita lihat bersama. Selamat menyaksikan. Berikut adalah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi ya kita ya. Udah bosen belum nonton video saya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kamu lagi nonton video ini. Oke, kita kemarin sudah ada di tahap, kita udah ngapain aja sih kemarin? Kemarin kita udah inisiasi, ya kan? Kita sudah mengkonsep game itu gimana. Kalau dari awal banget, kalian kan awalnya kalian wawancara dengan klien, ya kan? Terus kalian melakukan definisi kebutuhan. Setelah definisi kebutuhan, kamu tuangkan dalam desain. Setelah kamu tuangkan dalam desain, lalu kamu coding. Nah, berarti sebenarnya game kamu sebenarnya udah jadi belum sih? Sudah atau belum? Sudah diproduksi, tapi belum diuji. Gitu tepatnya. Nah, sekarang kita akan masuk di tahap game testing. Di tahap game testing ini, seperti kamu bisa lihat di sini. Nah, kamu bisa lihat bahwa di sini ada testing di dalam siklus GDLC ini. Kamu bisa lihat ya, kemarin kamu initiation in pre-production, lalu kamu production, coding, lalu selanjutnya kamu testing, ya. Nah, kamu sekarang ini lagi ada di testing, lalu kamu masuk ke beta dan diharapkan kamu selesai dirilis. Seperti itu, ya. Sebenarnya perlu nggak sih yang namanya testing? Oke, kalau kamu tahu, ini Gen Z semua ya. Oke, Gen Z. Gen Z, kalau saya mungkin merasakan ya gimana dulu game itu masih sederhana.
Sampai sekarang butuh tim yang besar untuk mendevelop sebuah game. Kenapa? Karena game makin populer, ya nggak? Kayaknya di kelas, kalau dilihat dari kelas kemarin pengalaman kita di minggu pertama, pasti direfleksinya isinya Mobile Legend. Hampir semuanya main Mobile Legend. Nah, berarti game itu populer. Zaman saya dulu nggak seperti itu. Dan game itu sekarang sudah banyak platformnya. Platformnya apa aja? Ayo, dari di mobile dengan game yang performanya bagus. Lalu ada di PC juga, lalu ada di konsol, apapun itu konsolnya, ya game semakin banyak platformnya. Nah, perlunya testing selain dia itu seperti ini, dia juga bagian dari GDLC. Jadi sebelum rilis harus dites terlebih dahulu apakah dia ada bug, apakah dia sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau dilihat dari GDLC berarti bisa balik lagi ke pre-production bisa, tapi kalau lalu ke production lalu balik lagi ke testing, diuji lagi. Fase-fasenya ada 2 fase besar. Sebenarnya fase besar. Fase besarnya itu ada 2 fase. Fase pertama itu kamu akan menemukan bug, lalu kamu melaporkan bug tersebut. Kamu akan debugging. Lalu fase kedua, kamu menemukan bug, lalu kamu melaporkan bug tersebut. Lalu pada fase kedua kamu sudah memastikan bug itu sudah diperbaiki. Ketika bug itu sudah diperbaiki, maka fokus testingnya itu sudah berbeda. Ketika kamu di minggu pertama, kamu memastikan game itu menyenangkan. Game itu kamu pasti apakah pemain itu senang atau tidak, bagaimana pengalamannya, bagaimana feedback yang dia terima ketika dia sedang bermain game. Seperti itu. Oke, ini adalah tahap-tahap pengujian. Ya, kita bisa lihat di sini ada 5, yaitu pre-alpha, lalu ada alpha, ada beta, lalu ada release candidate, dan lalu rilis. Ketika pre-alpha itu gamenya masih prototype, tapi belum semua fitur-fiturnya komplit tuh. Jadi sebenarnya masih di tahap mungkin pre-alpha, jadi fase peralihan dari produksi ke alpha. Lalu ke alpha itu sudah testing lebih ke bug, lebih ke technical. Jadi technical apakah dia masih sudah berfungsi, fungsionalitas tombolnya, apakah buttonnya bisa dipencet, atau misalnya karakter bisa bergerak sesuai dengan maunya pemain gitu. Jadi kayak disuruh diarahkan ke kanan, dia akan ke kanan, dia disuruh loncat, dia akan loncat, lebih ke technical seperti itu. Lalu ke beta, si alpha ini masih dilakukan oleh developer ya. Nah, bedanya sama beta itu sudah terbuka. Mungkin kamu sudah biasa kan kalau misalnya beli software itu bukan yang versi jangan yang full version, jangan yang beta version. Nah, ini beta version itu sebenarnya dia lagi dites. Nah, itu ya. Jadi dia sebenarnya sudah tidak ada bug, tapi dia belum diuji pada pemain. Dalam hal ini namanya playtester. Nah, ini playtester itu kebanyakan itu yang digali adalah pengalaman. Jadi kamu nanti akan bikin kuesioner. Kuesioner itu boleh kamu bandingkan. Kamu boleh membandingkan kuesioner pengalaman sebelum bermain dan sudah bermain, atau fokusnya ke warnanya kah, apakah temanya sesuai kah, apakah kamu merasa imersif. Jadi kamu merasa benar-benar di dunia itu ketika kamu bermain game, worldnya ya, dunianya itu. Gitu. Apakah kamu merasa benar-benar jadi karakter itu, misalnya superhero, kamu benar-benar menjadi dia gitu. Lebih ke sudut pandang pemain sih yang ditekankan. Seperti itu. Ini nanti kamu harus laporkan tersebut dalam sebuah presentasi. Nanti kamu mempresentasikan bagaimana uji beta tersebut. Siapa saja sebenarnya sih yang akan mencoba atau yang akan menjadi playtester? Playtester ini memiliki 2 cara terbuka dan secara tertutup. Kalau terbuka itu dapat siapa saja, mungkin kamu bisa menaruh link lalu di sebuah forum atau di sebuah komunitas, atau kamu bisa share di lingkungan kamu. Boleh kamu cobain lalu kamu isi kuesioner ya. Itu siapa aja bisa, dan itu memungkinkan untuk banyak orang untuk bermain, dan semakin banyak responden yang bisa kamu ambil datanya. Nah, tapi ketika kamu itu menggunakan close beta testing,
itu sebenarnya pengujiannya hanya dilakukan oleh sekelompok orang secara tertutup yang bekerja sama dengan developer atau dengan kamu. Setelah uji beta, itu masalah atau gangguan itu dapat ditangani sebelum rilis. Jadi benar-benar spesifik gitu loh. Jadi kayak hal-hal yang memang perlu diperbaiki nanti harus diperbaiki lagi. Ketika kamu melakukan beta testing, kamu harus memilih antara open atau close. Kalau biasanya kalau untuk akademik atau untuk perkuliahan itu pengujian itu biasanya open. Kalau tujuan sasarannya adalah sesuai dengan misalnya orang dewasa gitu ya. Misalnya untuk gamifikasi untuk pembelajaran. Nah, itu kan fokus bisa disebarkan ke mahasiswa seperti itu. Nah, setelah beta itu sudah dilakukan, kalian sudah bikin laporan ya, sudah bikin dokumentasinya, sudah dapat datanya, maka kamu bisa langsung memperbaiki berdasarkan usulan, asalkan tidak melenceng dari kontrak. Kan kita punya kontrak nih dengan klien kan. Nah, jadi jangan sampai usul dari playtester itu kamu harus tetap ngecek bahwa dia itu tidak boleh keluar dari kontrak yang sudah disepakati oleh kamu sebagai developer dan klien. Oke, jadi begitu ya materi dari game testing kali ini. Untuk detailnya nanti kita akan langsung praktek di sesi coaching. Oke, jadi kita akan bahas materi ini. Kau boleh nanya sebanyak-banyaknya di Sinkronus besok. Jadi jangan gak merhatiin video ini, ntar kamu gak nyambung. Gitu ya. Oke, demi kelancaran project, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah melihat video materi, lalu mereka mengerjakan kegiatan harian untuk memenuhi presensi. Target kegiatan Sinkronus itu selama 500 menit dalam sehari. Dan dilaksanakan selama 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat. Lalu selanjutnya adalah kegiatan belajar sinkronus atau tatap muka. Jadi kegiatan belajar ini ada 3 cara, yaitu kegiatan diskusi, coaching, dan daily stand up. Kegiatan diskusi berisi pemahaman materi yang dapat diterapkan, juga diskusi tentang pengerjaan proyek. Misalnya terdapat perbedaan sudut pandang antar anggota kelompok. Lalu selanjutnya ada coaching harian terkait kemajuan proyek, tantangan yang sedang dihadapi, lalu mencari penyelesaian solusi untuk penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya ada daily stand up. Karena menggunakan metodologi Scrum, maka akan ada daily stand up selama 15 menit setiap harinya untuk melaporkan aktivitas tim berkumpul untuk melaporkan progress report yang telah dikerjakan dan apa yang akan direncanakan hari ini. Begitu, sinkronus di kelas memiliki target 150 menit dalam sehari dan dilakukan selama 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat. Berikut adalah video kegiatan diskusi, video sinkronus tatap muka. Saya ambil kegiatan nomor 1, yaitu kegiatan diskusi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik. Oke, sehat? Sehat. Nih, sekarang kita udah masuk ke game testing nih. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Saya khawatir loh kalian udah lelah ya. Kemarin kita sudah berjuang di fase produksi. Sekarang kita masuk ke fase testing ya. Oke, gimana? Udah nonton videonya? Sudah. Oke, sudah gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau lanjut atau kita mau langsung bahas implementasi ke proyek? Langsung bahas ke proyek atau mau implementasi di proyek nanti gimana? Detailnya gimana langsung ke sana? Atau gimana? Materi dulu. Oke, mau materi dulu kamu? Ya, bahas materi lagi. Diskusi ya kita ya. Oke. Yang lain gimana yang lain? Oke, materi. Jadi sebenarnya sebelum saya ke sana, saya mau tanya dulu nih, apa kalian tuh sebenarnya paham nggak sih sama materi testing itu? Paham? Paham.
paham gitu. Ada yang berarti kita mau tanya jawab nih, mau diskusi gitu. Oh, mau diskusi. Oke. Yaudah, kalau misalnya mau diskusi, berarti benar ya kalian semua udah nonton ya videonya ya. Oke. Kalau gitu, kalau mau diskusi, oke, mungkin saya buka forum diskusinya. Kita diskusi. Siapa yang mau mendiskusikan? Siapa? Wah, ada 2 pertanyaan. Oke, Naura dulu ya, karena Naura udah unjuk tangan duluan. Oke, gimana Naura mau nanya apa? Gimana jika pas kita lagi tahap pengujian alfa, nah di tahap pengujian itu tuh masih terdapat bug Bu di situ. Nah itu tuh pengujian itu bakal kita ulang terus menerus sampai berhasil atau kita lanjutin aja sampai selesai? Oke, saya konfirmasi pertanyaannya. Jadi kamu bertanya ketika kamu lagi nguji pengujian alfa, lagi testing, terus kamu melakukan masih ada bug, kamu menemukan bug, terus kamu bertanya apakah dilanjutkan atau kamu fokus di bug itu, gitu. Maksudnya gitu. Oke. Tadi Karin mau nanya juga? Oke. Pertanyaannya apa dulu? Pengujian beta. Oh, udah pengujian beta nanyanya. Oke, baik, boleh. Berapa sih Bu minimal jumlah tester yang harus kita sediakan dalam pengujian beta? Oh, jadi jumlah tester itu maksudnya pemainnya ya? Iya. Oke, yang harus main. Oke, thank you pertanyaannya. Mungkin ada yang mau nanya lagi atau saya jawab dulu aja ya pertanyaannya Naura sama Karin ya. Oke, mungkin saya jawab. Mungkin memang tadi yang nanya Naura dulu, tapi saya jawab yang Karin dulu karena Karin itu jawabannya lumayan singkat. Oke, kalau misalnya jawaban dari Karin itu fokusnya di sini. Ya. Jawaban di sini tergantung dari pengujiannya. Dia mau beta testing yang terbuka atau dia yang tertutup. Cuman biasanya berpedoman pada statistika. Statistika kan pedomannya 30-40 responden. Cuman tergantung banget sama keadaan proyeknya. Apakah itu proyek besar atau proyek sederhana, bagaimana developernya, bagaimana timnya, bagaimana tim produksinya, terutama di tim produksi sih. Oke, itu ya. Jadi nanti mungkin nanti kita menyesuaikan seperti itu. Oke, kalau begitu kita ke tahap pertanyaan dari Naura. Pertanyaan dari Naura itu sebenarnya tadi kan kalau temukan bugs, lalu laporkan bug tersebut. Nah, terus itu masih di fase pertama Naura. Jadi misalnya kamu sebenarnya nggak ada sih patokan mau yang mana dulu. Yang penting temukan bug lalu dilaporkan bug tersebut, dicatat. Jadi nanti kalian semua kegiatan selanjutnya adalah kalian bikin skenario pengujian. Skenario pengujian yaitu kalian tuh skenario pengujiannya tuh mau seperti apa sih? Kalian bikin list. Nanti di sesi coach detailnya. Nanti sama coach kalian kalian akan dibantu untuk dibuat gitu. Nah, laporannya itu apakah nanti berhasil atau gagal itu nanti akan menjadikan status pengujian. Nanti akan dilaporkan ke dokumentasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih itu technical kamu aja. Kamu mau kesepakatan sama teman atau mau dibagi atau gimana itu terserah kamu. Jadi tiap kelompok berbeda-beda tidak apa-apa. Yang penting fase pertama temukan, laporkan, lalu diselesaikan. Supaya bisa masuk ke fase 2 nih pastikan bug telah diperbaiki. Gitu. Paham? Oke, paham ya? Oke, paham. Oke. Jangan lupa nih tahap pengujian tuh ini ya. Jadi sebelum rilis pastikan pengujian sudah selesai ya. Pengujian sudah selesai. Nanti ini kita akan di sesi coaching ya. Jadi maksudnya kapan kalian selesai alfanya, kalian bikin skenario, skenario sudah jadi, skenarionya ya kan, skenario statusnya indikatornya kalian bikin indikator, terus nanti statusnya gimana berhasil atau gagal gitu. Oke, lalu masuk ke pengujian beta. Nah, di pengujian beta nanti di coaching juga kalian nanti akan bikin kuesioner. Fokusnya seperti yang saya udah bilang, fokusnya di pengujian beta itu adalah di pemain. Ya, di pemain karena di pemain jadi lebih ke pengalamannya sih yang diuji gitu.
pengalaman supaya bisa masuk nih. Jadi nanti ketika kalian itu mereka mencoba, mereka akan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi. Itu nanti akan ada di sesi coaching. Gitu. Oke, gitu ya. Ada lagi yang akan didiskusikan? Mungkin? Kayak teknis nanti gimana pengujiannya nanti akan ada di sesi coaching, sinkronus coaching. Nah, berarti sudah paham ya? Sudah paham? Oke, berarti kalian sudah bisa, mungkin sudah bisa mulai melanjutkan ke fase testing. Seperti itu. Jadi sekarang kita sudah masuk di fase pengujian. Setelah production sudah selesai, produksi sudah selesai, sekarang kita testing nih, fase-fase testing. Saya minta kalian tetap semangat karena kita sudah menuju ke akhir. Tetap hadir di coaching dan daily stand up, jangan lupa karena proses testing ini tetap berjalan di sana ya. Terus juga kalian kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya ke coach masing-masing atau bisa langsung tanya ke saya ya via forum diskusi di layar ya. Jangan lupa layarnya dibuka, dikerjakan kegiatan harian kalian yang harus kalian selesaikan setiap harinya. Seperti itu. Progresnya laporan melakukan bikin skenario pengujian alpha lalu nanti melaksanakan pengujian sudah siap? Oke, terus lalu kalau mau melakukan pengujian beta jangan lupa tanya sama klien ya. Apakah dia itu menyediakan tester atau bagaimana teknisnya? Jangan lupa menghubungi klien. Oke, kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran kali ini project based learning. Jadi belajarnya menggunakan proyek. Tahap menggunakan game development life cycle dan metodologi Scrum. Jadi bisa dilihat di situ kombinasinya antara GDLC dan Scrum. Project based learning ini memiliki poin-poin penting dalam pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, mata kuliah ini mahasiswa harus tergabung dalam kelompok minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Lalu mahasiswa mengalami pengalaman belajar secara blended, yaitu asinkronus dan sinkronus, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu tiap kelompok memiliki klien dan kontrak. Klien tersebut memiliki kontrak. Dan game yang dibuat sesuai dengan yang didefinisikan didasarkan hasil interpretasi wawancara dengan klien dan ditulis di kontrak. Jadi mahasiswa melakukan wawancara, lalu hasil interpretasi wawancara tersebut diinterpretasi dalam user story. Nah, lalu ditulis di kontrak seperti itu. Jadi nanti buat kontrak antara klien dengan mahasiswa. Yang mahasiswa terikat dalam kontrak tersebut harus menyelesaikan kebutuhannya di kontrak. Lalu klien juga terikat bahwa tidak bisa sembarangan mengedrop atau menambahkan. Jadi kayak supaya ya udah segitu kebutuhannya dari awal hingga akhir seperti itu. Lalu tiap kelompok melewati fase-fase GDLC dan melewati tiap tahapannya dengan metodologi Scrum. Jadi ada sprint di setiap tahapannya. Lalu tiap kelompok harus menyelesaikan game sesuai dengan kontrak dan menyelesaikannya dan mempresentasikannya. Oke, 1 semester ada 16 minggu. 16 minggu ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu tahap saya namakan from programmer to programmer. Jadi mahasiswa di minggu pertama akan digali pengalaman bermainnya dan perubahan mindset dari pemain game menjadi developer game. Lalu di minggu kedua fokus ke pemahaman siklus GDLC dan bagaimana penyesuaian pemahaman terhadap Scrum. Lalu minggu ketiga ada persiapan bertemu klien. Saya menggunakan contoh stranger interview. Lalu mahasiswa akan mewawancara dengan klien. Di minggu keempat mahasiswa akan belajar interpretasi kebutuhan berdasarkan hasil wawancara. Jadi penerjemahan dari wawancara, dari bahasa wawancara menjadi bahasa user story. Nah, dari user story tersebut tuang tulisan bahwa kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi akan
banyak kebutuhan, lalu masuk ke sprint pertama di minggu berikutnya. Di minggu berikutnya, sprint pertama itu fokusnya lebih ke pre-production, lebih ke desain game selama 3 minggu. Dibagi 3 minggu tersebut itu ada konsep game dan game core loop. Lalu di minggu kedua ada elemen-elemen game. Minggu kedua dari sprint pertama maksud saya, atau minggu ke-6. Lalu di minggu ke-7 akan finalisasi desain game dan konfirmasi dengan klien. Jadi nanti di sprint review itu mahasiswa akan konfirmasi ke klien apakah sudah benar atau tidak. Lalu kalau misalnya sudah sesuai atau belum gitu ya. Konfirmasi akhir. Lalu yang terakhir adalah penandatanganan kontrak dengan klien. Penandatanganan kontrak akan ada di setelah sprint yang pertama. Lalu masuk ke sprint yang kedua atau minggu ke-8. Lalu fase peralihan dari game design ke fase produksi coding. Nah, di sini sebenarnya sprint kedua, sprint 3 dan sprint keempat itu sama-sama sprint coding ya, produksi. Yang membedakan adalah tahapan yang dikerjakan yang mana dulu, sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan dari klien. Jadi sprint 2, sprint 3, sprint 4 itu coding. Lalu sprint 5 atau di minggu ke-14 akan ada pengujian. Jadi pengujian itu ada di sprint terakhir, yaitu pengujian alpha selama 1 pekan. Lalu selanjutnya minggu selanjutnya adalah pengujian beta. Pengujian beta selesai, maka di minggu ke-16 diharapkan mahasiswa bisa presentasi final. Lalu selanjutnya adalah asesmen penilaian. Jadi pada mata kuliah ini tidak ada ujian, baik itu TS maupun UAS. Asesmen yang dilakukan tiap CPMK. Karena CPMK mata kuliah ini ada 6, maka asesmen penilaian dibagi ke dalam 6 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengalaman bermain game. Kegiatan asesmen, mahasiswa mengisi refleksi, pertanyaan-pertanyaan tentang pengalaman ketika bermain. Selanjutnya adalah CPMK kedua, mahasiswa mampu mengelola proyek menggunakan Scrum dalam satu siklus game development life cycle. Kegiatan asesmen yang dilakukan adalah melakukan checklist kelengkapan pelaksanaan sprint planning, daily stand up, dan sprint review, dan bagaimana kesesuaian progres proyek mahasiswa. Sebenarnya kenapa sih menggunakan metode Scrum? Karena untuk menyamakan kecepatan. Mungkin mahasiswa ada yang mengerjakan proyeknya cepat sekali, ada yang lambat sekali. Nah, ini makanya dilakukan sprint menggunakan metode Scrum untuk menyesuaikan biar sama. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke CPMK 3. Mahasiswa mampu merancang desain game sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan asesmen adalah mencocokkan interpretasi hasil wawancara dengan desain game yang dibuat serta memastikan kesesuaian dengan materi desain game. Apakah sudah sesuai atau belum. Lalu lanjutnya adalah implementasi game, jadi masuk ke coding. Apakah mahasiswa dapat mengimplementasi game berdasarkan hasil desain game? Kegiatan asesmen adalah mengkodekan, jadi dicek apakah sesuai atau tidak antara desain pada tahap desain game, maka mahasiswa mendokumentasikannya di game design dokumen. Itulah yang membuat kita bisa mengecek apakah dia itu sesuai atau tidak. Pada CPMK keempat ini, implementasi game didokumentasikan di sebuah manual pengembangan game. Lalu di situ bisa kita lihat dan apakah mahasiswa bisa mensinkronkan antara desain dan kode implementasinya, tahap implementasi atau produksi. Lalu selanjutnya CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan pengujian game. Pengujian game ini dilakukan asesmen apakah yang pengujian sudah sesuai, sudah baik atau belum. Oke, pada CPMK 6 ini mahasiswa mampu merilis game yang dibuat. Ini asesmennya adalah presentasi. Jadi mahasiswa ini bagaimana mendelivery atau mempresentasikan game yang sudah dibuat dan sesuai nggak dari desain, dari coding, dan yang rilis itu seperti apa. Dan nanti disesuaikan lagi dengan kontrak. Seperti itu. Demikianlah penjelasan saya tentang mata kuliah track peminatan game. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.